Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kami tentang etika produksi dan pemasaran. Yang pertama, makna mengenai etika bisnis. 1. Penghindaran terhadap pelanggaran hukum kriminal. Yang kedua, tindakan penghindaran terhadap perlawanan hukum sipil. Yang ketiga, penghindaran terhadap penciptaan image buruk perusahaan. Jika dari 3 hal sudah mengalami kerugian dan reputasi perusahaan mulai menurun, maka muncullah kasus-kasus yang mengalami problematik etika bisnis, seperti adanya kepentingan pribadi yang berlawanan, hadirnya tekanan persaingan dan meraih keuntungan, munculnya pertentangan antara kepentingan atas dan bawahannya. 3 hal penting dalam berbisnis di perusahaan. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi yaitu masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Hal ini biasanya dilakukan pada perusahaan publik. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran meliputi perilaku perusahaan dan personel lainnya yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, kerendahan hati. Perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya mengamankan polisi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 UU PK yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Selanjutnya ada hak konsumen pasal 4 UU PK. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya juga ada hak konsumen pasal 5 UU PK. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa. Yang kedua, membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Yang ketiga, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Selanjutnya, pasal-pasal yang berkaitan dengan perilaku usaha. Pasal 7, kewajiban perilaku usaha. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang kedua, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang ketiga, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Yang kedua, pasal 13 ayat 1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau tidak memberikan sebagaimana yang dijanjikan. Kemudian pasal 14, untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk yang pertama, tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. Yang kedua, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. Yang ketiga, memberikan hadiah tidak sesuai dengan dijanjikan. Yang keempat, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. Pasal 18 ayat 2, terdapat 3 teori dasar dalam pendekatan etis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan konsumen dan produsen. Pertama, teori kontrak, yang kedua teori perhatian semestinya, yang ketiga teori biaya sosial. Berikutnya etika produk.
Dalam proses produksi, biasanya perusahaan menekankan agar produk yang dihasilkan mengeluarkan biaya yang termurah melalui pengkombinasian penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. Ini memerlukan perubahan dalam cara membangun, yakni dengan menggunakan sumber daya alam sedikit, membakar energi semakin rendah, menggunakan ruang tempat lebih kecil, membuang limbah dan sampah lebih sedikit dengan hasil produk yang telah dikonsumsi. Etika pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa ke konsumen. Pemasaran merupakan menciptakan nilai yang lebih dari pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk perusahaan dibandingkan harga serta menampilkan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan produk pesaingnya. Profesi pemasaran abad 21. Yang pertama, tantangan visi. Yang kedua, tantangan pada power marketing. Yang ketiga, tantangan pada transferable marketing. Yang keempat, tantangan pada manajemen merek. Make your own spa. Yang pertama, manajer sebagai pribadi. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, lingkungan. Empat, multimedia bisnis etik. Salah satu penawaran efektif adalah melalui multimedia. Berbisnis multimedia berperan penting dalam menyebarkan informasi. Etika berbisnis dalam multimedia. Yang pertama, akuntabilitas perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Yang ketiga, hak dan kepentingan stakeholder. Yang kelima, pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mencoba untuk memandu perbuatan kultur melalui kurikulum pendidikan, perayaan liburan nasional, dan mengendalikan skema media massa, organisasi sosial, dan tata ruang kota. Namun harus diingat bahwa semua perilaku bisnis akan menjalankan bisnisnya secara lebih etis apabila ditunjang oleh peraturan pemerintah yang tegas. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.